kita akan berdiskusi, kemudian sharing bersama mengenai apa saja yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan keinginan para narasumber, keinginan kita bersama, mengenai naskah akademik kita, sampai di mana perjalanan naskah akademik kita. Begitu ya, Bapak. Nah, hari ini kita akan didampingi oleh coach kita, Bapak Agustinus Tanggana. Maka waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Agustinus Tanggana. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, saya lupa lagi nama lengkap Ibu pembawa acara dari Oh PL. iya, saya Dista, Bapak. Mohon maaf, saya lupa memperkenalkan juga tadi di awal. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama, Bapak. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, teman-teman kepala sekolah. Saya mau sapa satu-satu dulu ini, Bu. Apa kabar, Rembon? Ya, baik. Apa kabar, Makale? Halo, Makale. Selamat pagi. Baik. Yang berikut, saya lari ke Mengkendek. Apa kabar, Binanga? Ya, baik. Amin. Berikut, Sudiang. Baik. Aisyar kami banjir. Oh, teh. Garuda. Bagaimana Garuda? Baik. Baik. Nah, Belibis juga. Saya belum ini. lihat temanku dari Garuda. Temanku dari Garuda ada enggak? Ada Pastor. Ada. Oh, sudah ada Pak John Salut. Sudah ada. Saya tidak bisa terpisahkan dengan Pak John Salut selalu. Ya. Aduh. Ya, Pastor, baku rindu itu. Itu sudah. Itu sudah. Hari ini dari Belibis kami hadir 3 orang. Ada Bu Hamdana, jadi itu bukan pengawas ya, Bu Dista, ya. Itu partner kami, teman kami dari SMP Katolik Belibis. Kemudian ada Bu Irna. Jadi kami 3 orang dari Belibis. Nah, baik, Romo, Suster dan teman-teman kepala sekolah dan instruktur, hari ini kita akan masuk di dalam coaching klinik. Kalau kita lihat asal katanya koas itu sebenarnya adalah pemantapan. Jadi fokus kita, apa yang telah kita rumuskan, kita sharingkan di FGD 1, ya, utamanya tentang naskah akademik, kita akan permantap hari ini di coaching 1. Kita akan berdiskusi lagi tentang apa yang telah kita sampaikan di FGD 1 supaya naskah akademik kita semakin diperkaya dari kita masing-masing dalam diskusi ini. Mohon izin Bu Dista, karena dalam FGD 1 kemarin masih ada 3 sekolah yang tidak sempat memberikan sharing, Bu, karena waktu. Maka yang saya akan dahulukan dulu adalah 3 sekolah itu yang belum sharing di FGD 1, Bu. Boleh, silakan Bapak. Oke. Seperti itu, Bu. Tapi saya mau memberikan sedikit penekanan tentang apa yang telah kita dapat di FGD 1. Mohon izin, Bu, saya share screen ya, Bu. Ya, boleh, silakan Bapak. Sudah bisa. Hari ini kita akan kembali, saya mau menekankan bahwa dalam desain kurikulum ini, dasarnya dari sini Bapak Ibu, Romo sekalian, saya tampilkan dulu ini. Ya. Yang kita lakukan, kita masih berada di sini Bapak Ibu. Ekosistem sekolah. Ternyata ekosistem sekolah ini di dalamnya itu tidak lain yang dikatakan 7 unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat. Kita sudah sampai di sini pengembangan kurikulum. Kalau tugas-tugas kita yang lalu yang kita bahas di FGD 1, kita sudah masuk, tetapi kita belum melangkah ke yang lain. Masih di dalam sini. Salah satu pengembangan kurikulum yang kita siapkan hari ini, yang lalu dalam FGD 2 adalah naskah akademik. Jadi gambarannya seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa
dalam mengembangkan kurikulum utamanya yang model program Luber ini, literasi unggul berkarakter ini, butuh waktu, serangkaian waktu dan mungkin kesempatan untuk melakukan analisis, kajian, baru menghasilkan suatu kurikulum. Sehingga kalau dalam FGD kemarin saya mengatakan bahwa janganlah kita tergesa-gesa bahwa tahun ajaran 22 kita akan pakai ini yang kita desain sekarang ini, belum. Karena kita masih dalam tahap ini. Nah, itu yang perlu saya tekankan. Kalau saya boleh gariskan, yang kita capai sekarang ini adalah setelah kita melakukan pengembangan kurikulum, dalam hal ini adalah tugas instruktur dan kepala sekolah kemarin, itu kita sudah bahas di FGD. Nah, sekarang kita berada di sini, naskah akademik, Bapak Ibu. Seperti yang kita seringkan yang lalu. Yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa ada kerangka-kerangka yang harus dipenuhi ketika kita membuat suatu naskah akademik sekolah, itu juga sudah saya sharekan, kita sudah sharekan bersama di pertemuan yang lalu. Paling tidak ini ada di situ. Semua yang kita mau tulis di dalam naskah akademik kita masing-masing unit itu bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Ya. Apa yang diinginkan oleh pasar, karena kita ini adalah ibarat sebuah marketing, maka pasar kita menginginkan apa, itu kita tulis. Dan yang dituliskan ini adalah kehidupan nyata di sekolah kita masing-masing. Yang kedua adalah nilai-nilai inti dan keteladanan dari pelindung yayasan. Saya kira kita sudah tuliskan di dalam desain tugas yang lalu ini, tinggal kita pindahkan nanti. Kemudian masyarakat dalam hal ini adalah unsur-unsur budaya. Tadi yang saya katakan di atas itu, ekosistem sekolah itu tidak lain, yang di dalamnya komponennya itu adalah 7 unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat. Pada pertemuan yang lalu, yang 3 sekolah itu memberikan share-nya, itu sebenarnya sudah ada Bapak Ibu guru, kepala sekolah semua, sudah ada yang teridentifikasi. Tugas kita adalah kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Ini yang kita tulis nanti. Kemudian yang keempat, ini adalah kontekstual. Sesuai dengan konteks anak, apa yang diinginkan anak, ruang dan sebagainya, minat dan sebagainya. Nah, nanti pada akhirnya jangan lupa kita akan melihat kurikulum yang telah kita gunakan, kemudian kita bandingkan, lalu nanti melalui evaluasi kita akan menghasilkan tulisan itu. Saya coba menjabarkan dari sedikit tentang kerangka penulisan naskah akademik ini berdasarkan hasil FGD kita dari pertemuan yang lalu seperti ini. Bertolak dari kehidupan nyata. Yang perlu dituangkan di sini nanti dalam tulisan kita adalah mata pencarian pekerjaan orang tua. Nah, ini terangkat semua ke dalam diskusi pada FGD kemarin dari setiap sekolah. Kemudian juga tempat tinggal orang tua peserta didik. Kalau di kota-kota, misalnya Makassar, peserta didik yang tinggal di asrama itu memberi perbedaan nyata antara yang tinggal di kompleks perumahan. Nah, tempat saya di Belibis itu banyak dari asrama tentara, Matuangin dan sebagainya, maka pasti karakternya berbeda dengan yang tinggal di peserta didik yang ada di Sudiang yang perumahannya di kompleks. Nah, ini kita jelas bahwa agama peserta didik kita pasti singgung dan sudah mengemukakan dalam diskusi kita kemarin. Kemudian ekonomi masyarakat. Sudah ada juga yang menyampaikan bahwa orang tua peserta didik kita itu ada ekonomi menengah ke bawah dan sebagainya, jelas. Sosial budaya orang tua dan peserta didik. Nah, yang sosial budaya ini berpengaruh kondisi keluarga dari setiap peserta didik itu akan mempengaruhi karakter dan experience setiap peserta didik. Nah, ini yang kita tuangkan dalam kerangka pertama, poin pertama ini nanti. Nah, kemudian yang nilai inti
sekolah atau yayasan itu dan pelindung ini kita tuangkan semua. Ada sumber kita yang paling utama Bapak Ibu adalah nota yayasan, kemudian nanti kita kembangkan keteladanan yang diberikan pelindung yayasan. Dalam hal ini adalah Santo Paulus. Kita ungkap di sini, tentu dengan menggunakan sekali lagi ditekankan narasumber kita dalam tulisan kita itu ditulis dengan sesuai kaidah penulisan ilmiah. Nah, yang berikutnya adalah unsur-unsur budaya. Kemarin yang saya sempat catat, yang saya tekankan di sini, ada sekolah yang memiliki slogan atau moto yang sebenarnya itu mencirikan suatu kekayaan budaya atau daerah, walaupun dalam bentuk bahasa Indonesia atau apa. Ada yang menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kita gali dalam tulisan kita nanti, kemudian sumber-sumber ilmiah yang mendukung itu kita cantumkan di situ. Kemarin juga mengemuka tentang bahasa, dalam hal ini yang di Toraja itu, bahasa Toraja itu, ya, saya pernah sharing dengan Kepala SMP Katolik Makale itu, bahwa saya pernah baca buku penelitian tentang bahasa daerah, bahwa bahasa yang akan punah, yang terancam punah lebih cepat adalah bahasa Toraja, karena orang Toraja itu yang merantau itu tidak lagi, anak-anak mereka itu sudah tidak tahu berbahasa Toraja, apalagi artinya. Nah, itu dari kalau nggak salah dari Airlangga, dan itu diamini oleh teman-teman guru bahasa bahwa memang seperti itu. Kemudian kesenian kita sudah mengemuka juga banyak dalam FGD, ada musik bambu, ada Pak Gelo, ada drum band dan sebagainya ini. Kemudian organisasi kemasyarakatan, ini saya kira jelas setiap daerah organisasi kemasarakatannya itu berbeda. Antara Sangala, Rembun, kemudian Minanga, Mengkendek, ini rantai pau berbeda. Ada perbedaan di dalam. Nah, ini yang akan berbeda nanti kita tuangkan dalam tulisan. Tetapi sekali lagi dicari yang sumber ilmiahnya. Kemudian beberapa karakter dalam nilai inti. Ini sebenarnya dalam unsur-unsur budaya, kalau kita simak nilai-nilai inti itu, dari karakter yang kita kembangkan, kemudian kembangkan lagi indikatornya, ada beberapa di dalamnya itu yang sebenarnya adalah bagian dari budaya kita. Contoh, maaf, salah tulis ini, bela rasa ini, kemudian empati. Salah satu indikator yang kita nilai kemarin di unit-unit kita itu adalah sapaan. Sapaan, bagaimana cara menyapa rekan sekerja, bagaimana cara menyapa peserta didik kita, bagaimana cara menyapa orang tua peserta didik kita, dan sebagainya. Nah, ini bisa dituangkan di sini. Kemudian, kontekstual. Secara garis besarnya bisa dibuat pertanyaan begini, apa kebutuhan anak sekarang ini yang ada di unit kita? Nah, ini yang menjadi catatan penting. Apa yang dibutuhkan? Nah, misalnya dalam hal belajar, apakah butuh pendampingan belajar? Atau dalam hal minatnya, apakah butuh pengembangan minat? Atau kita harus tahu potensi yang dimiliki oleh anak itu? Pendampingan studi lanjut. Kenapa saya tulis di sini pendampingan studi lanjut? Kalau kita melakukan pendampingan studi lanjut, ini akan memberikan efek yang baik terhadap outcome kita. Setelah lulus dari SMP kita, dia berada di tingkatan paling atas itu, bagaimana prestasinya? Prestasi itu akan memberikan outcome kepada unit kita masing-masing. Nah, termasuk unsur-unsur budaya yang disesuaikan dengan konteks peserta didik di sini ini masuk. Ya, Pak Dadek kemarin sudah mengemukakan bahwa di Sugiang ini dikemukakan banyak dalam FGD tentang unsur, ya, disesuaikan dengan konteks peserta didik. Yang berikut adalah kita jangan lupa menyimak kurikulum kita yang ada sekarang, kemudian kita bandingkan dengan mulai dari naskah akademik kita,
dan kita perhatikan bagian mana yang harus direvisi atau dikembangkan. Nah, setelah itu nanti maka akan terjadi yang disebut dengan transformasi kurikulum. Lihat, ada naskah akademik yang sudah dibagikan di grup itu, naskah akademik untuk sekolah penggerak. Proses transformasi kurikulum ini sangat jelas diuraikan di situ, ada beberapa itu yang menjadi dasar nanti. Yang selanjutnya adalah, ini juga disampaikan oleh para narasumber kita bahwa dalam membuat naskah akademik kita secara ilmiah maka perlu kita melakukan suatu analisis, dan yang disarankan oleh POP Ismaya itu adalah kita menggunakan dengan model SOAR itu. Ya. SOAR yaitu strike-nya itu kekuatannya apa, opportunities dan aspiration dan resource. Ini kita akan lihat. Nanti saya kirimkan yang ini, yang tentang model SOAR ini, analisis sesuatu dengan sistem ini, saya akan bagikan di link kita nanti. Nah, saya kira ini yang saya tekankan hari ini, dan kita akan mulai semakin mempermantap apa yang telah kita rumuskan pada FGD yang lalu tentang naskah akademik kita. Nah, baik, Romo dan Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, saya akan memulai dari sharing yang pertama. Saya mulai dari SMP Katolik Belibis dulu, yang belum melaksanakan di FGD. Silakan. Nanti bergantian Bu Amdana dan Bu Irna barangkali. Atau ada, maaf Romo, ada penguatan dari Romo dulu. Terima kasih. Iya. Sorry. Pemaparan dari Pak Agus tadi sudah sangat komplit, sangat lengkap. Mari kita berproses saja. Saya yakin Anda bisa. Ya, file yang juga tadi pagi saya bagikan di grup itu, sejauh saya ada bisa tangkap, ada beberapa hal yang mungkin boleh kita kembangkan nanti dari situ. Ya. Pokoknya jalanlah. Ya, yakin Anda bisa ya. Sambil presentasi-presentasi saya coba melihat-lihat apa yang mungkin bisa diberikan masukan nanti. Tetapi yang paling pokok, sekali lagi teman-teman, apa yang kita buat ini adalah bagian dari sekian banyak langkah ya, untuk membangun sekolah kita. Ini bagaikan stepping stones menuju cita-cita kita bersama, hadirnya kurikulum kita yang berbasis pada nilai. Ya, itu saja dari saya Pak Agus. Mungkin silakan berproses. Saya lihat ini SMP Katolik Makale sudah sangat tidak sabar berbagi, karena mereka sudah gelisah sekali untuk bercerita di SMP Katolik Makale. Saya bisa lihat dari jendela tempat pertemuan di sini. Ya, silakan SMP Katolik Makale dan teman-teman di Toraja. Ayo, silakan Ibu Amdana. Ya, langsung ya Pak. Ya. Selamat pagi, Pastor. Pagi, Bu Amdana. Sister. Selamat pagi, Ibu. Bu Amdana, kalau bicara di sini, ya. Bu Amdana, dekat Bu Irma enggak? Ya. Dekat Bu Irma enggak? Jauh, Pak. Oh, feedbacknya dari mana ya? Sepertinya ada dekat dengan dari Ibu Irma. Ya. dari ruang tengah ini Pak. Di kelas bagian lantai 2. Kelas 8. Tidak terlalu jelas suaranya. Ya, Pastor. Halo? Ya. Silakan. Bisa dilihat. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya boleh perkenalkan diri dulu ya sebelumnya. Saya atas Ibu Hamdana dari SMP Katolik Belibis. Ya, saya sebagai guru bahasa Indonesia
sekaligus sebagai wakasek kurikulum. Namun jabatan yang kedua itu baru saya terima kurang lebih 5 bulan ya. Kemudian di sini saya bertindak sebagai kepala sekolah menggantikan Pak Agustinus Tanggana karena beliau sebagai pembawa acara atau tim moderator, maka aku menggantikan sebagai jabatan sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Baik, boleh saya bercerita sedikit tentang saya ya, Pastor dan rekan-rekan ya. Saya berada di Yayasan Paulus itu kurang lebih 22 tahun. Ya. 22 tahun itu menurut saya bukan waktu yang singkat. Saya pertama masuk di Yayasan Paulus itu tahun 99. Kurang lebih 8 tahun saya mengabdi sebagai guru honor. 8 tahun ya, 8 tahun sebagai guru honor karena saya masuk 99 kemudian baru diangkat 2007. Ya, di SMP Katolik Cendrawasih. Dan kepala sekolah sudah 4 kepala sekolah pada waktu itu. Yang pertama adalah Pak Lukas Olaboleng. Terus setelah itu digantikan oleh Pak Stefanus Elkein. Lalu digantikan lagi karena Pak Stefanus pindah ke Belibis, maka digantikan oleh Pak Agus Tanggana. Pak Agus Pangga, sorry. Pak Agus Pangga. Berikutnya kepala sekolah yang berikut adalah Pak Yohanes Kadet. Itu yang saya sampaikan. Bersama beliau kurang lebih 16 tahun di SMP Katolik Cendrawasih. Pada waktu itu 5 tahun yang lalu, kalau tidak salah, SMP Katolik Cendrawasih direlokasi ke Sudiang. Ya, dengan berganti nama SMP Katolik Sudiang. Di situ juga saya mengabdi kurang lebih 1 tahun sebagai guru bahasa Indonesia karena pada waktu itu diminta karena belum ada guru bahasa Indonesia. Jadi saya mengikuti SMP Katolik Cendrawasih itu ke Sudiang menjadi guru bahasa Indonesia dan saya masih tetap mengajar di SMP Katolik Cendrawasih karena masih ada kelas 8 dan 9. Nah, pada waktu itu saya mengajar 3 sekolah. 2 hari di Sudiang, 2 hari di Cendrawasih, 2 hari di Belibis. Di Belibis itu saya mengajar sebagai tambahan jam untuk mencukupkan jam sertifikasi sebanyak 24 jam. Ya, jadi begitu perjalanan singkat saya. Kalau saya bercerita tentang letak rumah saya dari rumah itu ke SMP Katolik Sudiang kurang lebih 44 kilo. 44 kilo. Jadi PP 88 kilo. Itu bisa dibayangkan, Bapak. Tapi saya tetap semangat. Dalam hati saya, ya, ini adalah tugas saya. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendidik. Dan saya adalah bawahan. Mau tidak mau saya harus patuh pada atasan. Kurang lebih seperti itu ya. 1 tahun saya di Sudiang, ya pernah 1 kali awal kami masuk di tengah kota saya menangis. Menangis karena apa? Kan karena ya sakit, kenapa? Orang masih tidur, orang belum banyak rumah yang terbuka. Saya sudah berada di tengah kota. Dalam hati saya berkulit. Bukan main ini. Saya sudah ada di tengah kota, anak saya masih tidur, saya masih tinggalkan. Saya harus tinggalkan karena tugas saya. Tapi semua itu berlalu ya, dengan saya merasa bahwa apa yang saya buat itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan dan harus saya pertanggungjawabkan. Dan saya ingin saja melakukannya. Karena kepala sekolah pada waktu itu sangat mendukung dan memberikan perhatian kepada saya. Terima kasih Pak Yohanes Dade.
Kemudian setelah itu, setelah 1 tahun saya pindah ke di SMP Belibis, tapi masih tetap mengajar kelas 3 di SMP Katolik Cendrawasih. Nanti setelah 1 tahun kemudian baru full mengajar di SMP Katolik Belibis. Ya, jadi awal pertama saya masuk di Yayasan Paulus itu karena orang tua saya, mertua saya bekerja di Keuskupan Agung Makassar pada waktu itu. Jadi dia meminta saya, ya honorlah dulu anak sambil menunggu kalau ada pendaftaran. Tapi karena mungkin sudah merasa betah, merasa senang, hingga sambil seiring berjalannya waktu, pendaftaran JPNS itu sudah tidak dihirau. Artinya, alhamdulillah saya masih tetap di sini. Sudah 22 tahun. Iya Pak, sekarang saya di SMP Katolik Belibis ya. Untuk seringnya mengenai sekolah saya di SMP Katolik Belibis itu, minta maaf ya saya tidak share karena saya hanya menyampaikan secara tulisan bagaimana di sekolah SMP Katolik Belibis itu. Nah, saya mencoba bercerita ya, kurang lebih 5 tahun saya di SMP Katolik Belibis ini banyak hal yang dapat saya ceritakan mulai dari guru sampai ke siswanya ya. Guru di sini atau pendidik dan tenaga kependidikan jumlahnya kalau baru-baru ini 15 orang. Tetapi salah seorang di antara kami kemarin ujang sekolah kami atau penjaga sekolah malam itu meninggal. Kenapa? Jadi personil kami hanya tinggal 14 orang. Ya, jadi laki-laki 6 orang, perempuan 8 orang. Jadi selebihnya ada 1 tata usaha, 1 bendahara, dan 1 pramusekolah. Yang lain itu adalah guru. Lanjut. Kalau mengenai latar belakang pendidikan guru, semuanya S1, sarjana S1 ya, kemudian mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Seperti saya bahasa Indonesia, saya mengajar bahasa Indonesia dan guru-guru yang lain. Adapun satu yang ada karena mungkin Ibu Trisna, ya itu mencukupkan jam, dia harus mengajar prakarya 2 kelas dan 1 jenjang, ya. Selanjutnya, kalau bercerita tentang tempat tinggal, bervariasi. Mungkin di antara guru-guru SMP Katolik Belibis itu, saya lah yang terjauh. Ya, saya yang terjauh. Meskipun ada yang tinggal 1 kota, 1 desa, 1 kabupaten dengan saya. Seperti Pak Yohanes Salut itu guru dari SMP Garuda, saya pernah bersama beliau di SMP Katolik Cendrawasih. Ya, saya 1 kabupaten tinggal di Sumatera, saya masih harus jauh ke atas, ke Limbung, ke Goa. Jadi Pak Yohanes Salut sudah tahu tempat tinggal saya. Jadi minta maaf, tapi mudah-mudahan saya tidak terlambat untuk sampai ke sekolah. Amin. Kemudian guru-guru yang lain, ada yang tinggal di kota, ya, sama dengan di sekolah ini di Kota Makassar, ada beberapa orang. Selebihnya itu tinggalnya di Goa, seperti Mas Stefanus di Goa juga. Pak Delis di Goa, Ibu Yuliana di Goa. Ada beberapa guru yang tinggal di Goa, berarti satu perbatasan dengan Makassar. Kemudian kalau dirata-ratakan perjalanan guru ke sekolah itu ya 15 kilo sampai 20 kilo lah jarak dari rumah ke sekolah. Tapi ya semua bisa dilalui dengan baik, alhamdulillah. Kemudian kendaraan ya, bercerita tentang kendaraan ya semuanya kecuali ya, berarti ini termasuk majas kontradisio ya, kontradisio intermedis. Semuanya, tetapi ada pengecualian. Semua menggunakan motor, tetapi ada satu yang naik kendaraan
mobil seperti kepala sekolah saya. Kemudian dari segi agama, ada yang beragama Katolik, ada Protestan. Saya sendiri di sekolah yang Muslim. Tetapi saya sangat senang, saya bangga, saya salut bersama dengan orang-orang, bersama dengan personil di sekolah kami, karena saya merasa ya dihargai dan artinya saling menghargai seperti itu. Kemudian untuk mungkin tidak ada lagi ya untuk gambaran siswa pada saat ini jumlahnya 96 orang, laki-laki 46, perempuan 49. Jadi 95 orang ya. Kalau jarak rumah siswa itu ke sekolah itu rata-rata sampai Maaf, Bu, suaranya terganggu. 5 kilo lah yang terjauh dari sekolah. Tinggal di Sudiarto. Jelas tak terdengar? Suaranya putus-putus Ibu. Ada juga yang tinggal di Sudiarto, ada juga tinggal di Sudiarto. Berikutnya, pekerjaan orang tua pun bervariasi. Namun yang lebih dominan itu adalah buruh harian. Ya, kerja serabutan juga. Kemudian meskipun ada PNS itu hanya 1-2 orang. Nah, ini sebut mempengaruhi pembayaran sekolah anak yang ada sampai sekarang masih ada tunggakannya di kelas 7. Kemudian agama. Dalam hal agama ini, bervariasi juga. Ada yang Katolik, ada Protestan, ada Hindu, juga ada Islam. Lalu itu ada satu orang Islam namanya Jonah, Muhammad Jonah. Iya. Jadi kemudian pendidikan orang tua itu yang terendah SD. Ada yang pendidikan terendah SD. Sampai ada juga yang S1. Hanya beberapa orang. Tetapi dari pendidikan itu ujung-ujungnya lari juga ke ibu rumah tangga, seperti yang saya tahu. Kemudian berbicara tentang penghasilan orang tua itu, ya penghasilannya menengah ke bawah, karena gambarannya bisa dilihat ada yang uang sekolah, ada yang sudah tamat, ada yang sudah tamat di SMA. Saya pernah ajar di SMA, sudah berada di SMA tapi masih ada. Dan anaknya masih sekolah, orang tuanya mau bayar, itu saja alasan, bukan alasannya. Sedikitnya kalau kita minta maaf, saya akan tetap ini Pak putus-putus suaranya ya Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, mungkin Kayaknya berpengaruh di handsetnya Ibu itu. Ya. Baik, saya halo. Iya, kasih dekat handsetnya, Bu. Iya. Kalau ini Dekat. halo. ya tidak putus-putus Ibu. Ya. Coba. Ya, oke. Kemudian lingkungan tempat tinggal siswa itu berada di lingkungan yang padat penduduknya, ya. Kemudian dan keadaan lingkungan itu cukup berpengaruh bagi siswa. Seperti tadi yang dikatakan oleh kepala sekolah, ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di rumah, ada juga yang tinggal di rusun. Nah, itu cukup berpengaruh. Kemudian kembali ke sekolah, bahasa siswa itu juga cukup bervariasi. Karena bahasa-bahasa itu yang mereka dapatkan di tempat tinggal mereka. Itu yang bahasa-bahasa tabu itu. Kalau sampai di sekolah, ada saja terselip itu. Karena mungkin kebiasaannya. Ya, kadang saya mengatakan begini, apa kau bilang itu? Tidak, Jibu. Tidak, Jibu. Kenapa bahasanya tidak, Jibu? Nah, seperti itu. Itu yang saya lihat dan saya rasakan. Kemudian dalam hal itu
tugas kita sebagai pendidik ya, tugas ini adalah tanggung jawab kami, tanggung jawab sekolah. Bagaimana anak itu supaya ada perubahan. Nah, ibaratkan peribahasa itu kalau besi yang sudah terbentuk ya sangat susah untuk melenturkannya. Jadi upaya kami bagaimana caranya. Saya akan berupaya bagaimana guru-guru supaya karakter anak yang seperti itu bisa kami ubah bersama. Kemudian yang satu yang saya sangat salut dari anak saya, kebetulan ada beberapa siswa kurang lebih 2-3 orang ya, yang katakanlah siswa yang apa ya butuh perhatian lah. Anak saya itu di teman-temannya itu sangat mengasihi, sangat mencintai, dalam artian dia berupaya bagaimana supaya anak itu mendapat perhatian, bagaimana supaya anak itu di dalam kelas tidak mengganggu. Jadi kalau ada tugas dia berupaya bagaimana kerjakan kok ini, tulis kok ini, kurang lebih seperti itu supaya anak itu, karena anak tersebut berkebutuhan khusus. Kalau diganggu, meraung-raung. Jadi kita berupaya tolong anak. Jangan sampai anak ini membuat kekacauan gara-gara kamu. Karena ada satu itu kata yang buat anak itu paling tidak dia mau dengar itu. Oi, kata oi. Saya tidak tahu apa itu oi, sampai kata itu setiap kali mendengar kata oi itu dia menangis. Ya, itu. Jadi kalau melihat anak saya itu di sekolah perhatian terhadap teman-temannya. Kemudian dari belajar dari suku, pendidik dan kependidikan itu serta peserta didik itu sukunya juga bervariasi. Seperti saya Makassar, ada Toraja, ada Flores, ya. Tapi yang dominan di sekolah saya itu Flores. Maaf ya, jadi lebih banyak Flores di sekolah saya. Itu. Kemudian secara umum toleransi antar guru sangat baik. Karena saya sudah mengalaminya sendiri. Setiap ada izin, apa boleh ini kita lakukan atau tidak. Kalau kita sudah diskusikan, sudah ini dibuat, sudah bagus, ya barulah kita. Jadi kita tidak mau bertindak mau-maunya, tidak, karena kita masih ada saling percaya, saling menghormati. Kemudian itu yang saya lihat. Kemudian secara umum budaya yang ditonjolkan adalah budaya menyapa. Itu. Begitu masuk, baik guru maupun siswa, selamat pagi Bu. Dulu itu sebelum corona, begitu masuk cium tangan. Sekarang kan sudah tidak. Jadi pagi Bu, ya kita menyapa pagi anak. Begitupun kepada orang tua juga kami. Jadi hubungan antara guru, orang tua dan siswa itu ada ikatan. Sehingga pernah satu hari minggu lalu kayaknya, ada anak yang ditelepon oleh seseorang mengaku dirinya sebagai guru, terus orang tuanya menelpon, Ibu, apa benar? Apa ada guru baru yang namanya ini? Saya lalu balas, tidak ada. Ini menandakan bahwa guru ini mengetahui, guru itu tahu gurunya, guru penjasnya namanya Pak Yosef. Kenapa ada lagi gurunya ini namanya ini? Jadi dia menelpon ke sekolah. Saya angkat, saya lalu katakan, tidak ada guru saya, Bu. Saya kira kita tahu. Dia bilang, iya Bu, saya tahu. Makanya saya teleponnya. Lalu itu saya sampaikan ke grup. Jadi ini menurut saya ini orang tua tahu guru anaknya. Ini berkat bahwa kita antara guru dengan orang tua itu ada hubungan yang dalam artian sapa itu dengan beliau erat dengan dia. Kemudian input siswa kami, kalau dari segi siswa banyak yang tadi agamanya ya beragam. Lanjut dari segi ekonomi juga sudah tadi menengah ke bawah. Kemudian masyarakat di lingkungan sekolah itu selama kurang lebih 5 tahun saya berada di sini,
tidak pernah ada yang menegur, karena kalau pagi-pagi kita berdoa di lapangan, menyanyi, berdoa, tidak pernah ada yang komplain dengan apa yang kita buat. Berarti masyarakat menghargai sekolah kita, berada di lingkungan yang pada umumnya di sekitar sekolah kami itu adalah Muslim. Kemudian kebutuhan saat ini yaitu mungkin perlu pendampingan belajar, karena saya rasakan akhir-akhir ini pada suasana aku kapan sekolah ya, saya pusing anak saya di rumah. Saya kasih tahu begini, masuk di kamar, disangkanya belajar, tidak belajar. Jadi mudah-mudahan cepat sekolah, Bu. Jadi saya beranggapan seperti ini, menyimpulkan, oh orang tua ini mengharapkan atau menginginkan pembelajaran sepenuhnya itu ke sekolah, mendidik anak-anaknya. Karena mungkin beliau sibuk dengan pekerjaannya, ada yang menjual, ada yang kerja serabutan, sehingga untuk memperhatikan anaknya itu dalam belajar, dia menyerah. Jadi dia serahkan sepenuhnya itu ke sekolah. Kemudian mengenai pendampingan tentang bakat dan minat, sebelum corona itu yang saya lihat itu bakat anak itu selalu pada pelajaran olahraga, main bola saja, habis pelajaran sudah di lapangan, main bola, pokoknya bola yang jadi sasarannya. Tapi sayangnya agak kecil di sini lapangan. Tetapi mungkin itu bisa dikembangkan, ya. Kemudian pendampingan siswa terhadap keagamaan itu, guru-guru sangat peduli, ya, sangat peduli terhadap anak-anak. Misalnya kalau ada kegiatan kerohanian, guru-guru selalu mengarahkan, karena kebetulan sekolah kami dekat dengan gereja, jadi tidak susahlah anak-anak untuk diarahkan ke sana sambil didampingi oleh guru-guru. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian masyarakat di sekitar sekolah juga tidak mereka tidak hirau dengan keadaan yang kita buat. Katakanlah kita beragama Islam, kita ikuti saja dia. Kita tidak perlu urus dengan yang beragama Katolik dan seterusnya. Jadi dia tidak pernah mengganggu kegiatan kita. Kemudian mengenai hubungan antar guru dengan Katolik Belibis, SMP Katolik Cendrawasih, SMP Katolik Sudiang itu sangat erat sekali. Itu terbukti pada soal-soal pembuatan PTS, soal pembuatan PAS, itu kami 3 sekolah itu selalu mengadakan pertemuan, berbagi, ini yang buat soal ini saya rasa ini menganggap bahwa ini adalah satu ikatan yang harus kita perteguh, ya, supaya ini sebenarnya meringankan. Saya sendiri guru bahasa Indonesia, saya membuat 3 dari kelas 7, 8, 9 soal. Ini kan agak berat, tetapi dengan adanya kegiatan seperti ini yang kerjasama antar 3 sekolah itu sangat meringankan. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, sharing yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamdana. Apakah ada tambahan dari Bu Irna selaku instruktur? Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pastor, Pak Agus sebagai moderator, para kepala sekolah dan Bapak Ibu guru.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini, minta maaf sebelumnya, di sini saya belum terlalu lama di sekolah ini dan belum terlalu banyak mengetahui tentang sekolah ini, sekolah SMP Katolik Belibis. Jadi mungkin tadi apa yang disampaikan Ibu Hamdana itu yang saya lihat seperti itu memang di sekolah ini, dan saya baru 4 bulan lebih di sini bergabung dengan Yayasan Paulus Makassar, dan memang betul toleransi di sini memang sangat kuat dan erat. Kemudian yang saya mau bilang bahwa kerjasama antara guru-guru di sini memang sangat kuat, karena kebetulan waktu pertama kali saya masuk, saya disuruh untuk datang ke SMP Sudiang untuk membuat sama-sama perangkat-perangkat. Sebenarnya kalau membuat perangkat seperti RPP itu saya bisa, kemudian membuat bahan ajar juga saya bisa. Tetapi ada beberapa seperti menganalisis KKM, kemudian membuat prota dan proseng itu belum saya dapatkan waktu saya pendidikan kemarin. Jadi betul-betul guru-guru, semua guru-guru SMP 3 sekolah itu, karena saya sini mengajar IPA, guru IPA, dan betul-betul seperti Ibu Trisna kemarin mengajar saya, Pak Yohanes juga mengajar saya, dan sampai di sekolah pun seperti menganalisis KKM itu saya belum mengerti waktu saat di Sudiang, dan Ibu Hamdana di situ saya bertanya dan diajarkan betul-betul. Kemudian saya bisa membuatnya, dan di situ saya pikir kerjasama di sini sangat kuat dan tidak membuat saya berat juga untuk mengerjakan soal-soal yang tadi Bu Hamdana katakan. Karena di sini saya juga mengajar prakarya, jadi kalau saya membuat semua itu saya rasa berat. Tapi dengan bantuan guru-guru juga pekerjaan ini menjadi ringan. Kemudian satu juga yang saya tangkap di sekolah ini bahwa kasihnya di sekolah ini sangat kuat, karena kemarin kebetulan saat saya mengajar kelas 9 itu pas hari kemarin, karena memang di kelas 9 itu ada satu siswa yang mungkin bilang berkebutuhan khusus. Saat saya menjelaskan itu dia seperti menyanyi sendiri, dan itu merasa membuat saya terganggu seperti itu, tetapi teman-temannya dalam kelas itu selalu berusaha untuk menenangkan dia, dan saya rasa anak-anak di sekolah ini memang sangat penuh kasihnya kepada temannya, seperti itu. Dan mungkin nanti yang saya tangkap kemarin kita akan membuat naskah akademik di mana ada budaya keseniannya, dan yang akan kita kembangkan, dan itu mencari sumber ilmiahnya untuk memperkuat naskah akademik kita. Mungkin dari itu saja Pak, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Irna. Demikian sharingnya tadi, luar biasa. Sekolah yang berada di tengah kota, kondisinya seperti ini. Kalau kita menyimak, yang saya baca pertama waktu saya masuk ada di lemari guru, sejarah berdirinya sekolah ini. Memang sekolah ini didirikan oleh umat di Mariso, dalam hal ini adalah Santo Yakobus. Pada saat itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang beruntung yang berada di sekitar Mariso, Kecamatan Mariso yang dekat dengan gereja. Dalam perkembangannya selalu naik pasang surut, dan sampai hari ini telah dijelaskan teman saya. Dan yang saya lihat adalah bagaimana supaya sekolah ini nanti kembali ke keadaan semula tentang muridnya. Sudah banyak input-input yang saya dapat selama kurang lebih 5 bulan juga di sini dalam hal lingkungan sekitar, lingkungan dari orang tua pun itu saya dapatkan, dan saya sementara sebagai kepala sekolah di situ memang tanggung jawabnya luar biasa beratnya, karena memang lingkungannya seperti itu, maka mungkin nanti ada bagian-bagian tertentu yang akan kami tuangkan dalam naskah akademiknya.
termasuk yang latar belakang pendiriannya itu. Setelah itu apakah ada tanggapan dari teman-teman atau penguatan-penguatan terutama bagi teman-teman karena kepala sekolah di sini ada Pak Dade, ada Pak Agus Pangga yang pernah di sekolah ini. Mungkin ada tambahan? Ada Pak Agus. Rembon. Oh, silakan Rembon. Ya, terima kasih Pak Agus. Sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu Hamdana, Ibu Irna, tapi kami di Toraja mau juga tahu sejarah berdirinya ini SMP Belibis. Ya, ide siapa, mimpinya apa. Jadi tahun berapa berdiri, ya, inisiatif berdirinya oleh siapa, seperti yang arahan narasumber dari POP pengundi libur harus sumbernya. Jadi kami juga di Toraja ingin tahu SMP Belibis itu tahun berapa berdiri, inisiatifnya dari siapa, pastor siapa, romo siapa, jelas yang kita tahu SMP di Yayasan Paulus Makassar itu Pak, para misionaris CICM. Demikian, mohon penjelasan. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Titus. Saya baru di situ, tetapi yang saya jelaskan tadi bahwa itu awal berdirinya itu sebenarnya keinginan umat yang ada di si paroki itu untuk mendirikan sekolah yang dekat dengan sekitar paroki. Awal mulanya juga itu didirikan masih cabang dari Garuda. Tahun berapa? Ya, nanti dijelaskan oleh Pak Agus Pangga dengan Pak Dade yang pernah di situ. Terima kasih. Sebentar dulu. Lobet bateraiku Pak Titus. Hampir. Boleh saya sedikit tambahkan? Ya, Romo. Ya, jadi ini bicara soal kapan mulai sekolah-sekolah kita itu berdiri. Jadi memang masuknya pendidikan di wilayah kita, pendidikan Katolik itu seiring dengan berkembangnya gereja. Ya. Jadi ketika gereja Katolik di keuskupan kita mulai berkembang, khususnya ketika pastor-pastor C. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja, yang pertama dahulu itu adalah pastor-pastor Yesuit, ya, di sekitar abad 16, lalu kemudian tidak ada pelayanan, kemudian datanglah pastor-pastor MSC meletakkan dasar, ya, seperti itu, dan kemudian setelah diadakan pembagian wilayah tugas itu, pastor-pastor CCM yang melahirkan keuskupan ini. Maka dikatakan selalu gereja lokal Keuskupan Agung Makassar itu unik. Lain ibu yang mengandung, lain ibu yang melahirkan, dan lain yang membesarkan. Yang mengandung itu MSC, yang melahirkan itu CICM, dan yang membesarkan. Nah, ketika mulai berkembang, dua bidang pelayanan itu yang pertama-tama berkembang itu, dan itu di mana-mana, adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi itu awalnya, pendidikan dan kesehatan. Kesehatan itu banyak ditangani oleh para suster, pendidikan itu oleh para pastor. Lalu mulailah berkembang. Jadi pastor-pastor ini mulai menyebarkan perkembangan-perkembangan itu. Yang paling banyak memang perkembangannya itu terjadi di Toraja. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kemudian banyak sekolah yang ditutup atau diserahkan kepada pemerintah di Toraja. Yang di Makassar itu unik ceritanya. Yang di Makassar itu banyak sekolah itu berkembang persis yang dikatakan oleh Pak Agus, berkembang itu beranak cucu dia. Nah,
Makanya dulu pernah ada SD Katolik Mamajang 1, Mamajang 2, Mamajang 3, ya. Seperti itu berkembang. SMP Frater Makassar itu pernah berkembang, ada juga SMP Frater cabang dan sebagainya. Demikian pun yang terjadi di Garuda. Tetapi kapan berdirinya, siapa yang mendirikannya itu pertama-tama bukan soal. Ya, bukan menjadi soal utama. Soal utama itu adalah apa yang menjadi misi utama dan semangat utama berdirinya. Apa yang diseringkan oleh teman-teman dari SMP Garuda, SMP Belibis hari ini, apa yang diseringkan oleh teman-teman di sekolah-sekolah lain, itu sebenarnya terkristalisasi di dalam nilai-nilai yang kita miliki. Itu sebabnya saya selalu mengatakan buku Orange itu adalah harta yang terbesar yang ada di Yayasan Paulus, karena disitulah semua ajarannya. Kita mengatakan, ada yang mengatakan kitab sucinya kita, ajaran gerejanya kita, karena di situ di dalam semua. Jadi yang paling penting itu adalah semangat yang ada, dan semangat itu yang harus kita terus bangun, terus kita kembangkan. Nah, cara pengembangannya ya tadi, sekali lagi saya katakan kita sangat bersyukur ya, karena program POP ini. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan menjadikan nilai-nilai tersebut hadir secara nyata, terimplementasi dengan baik di dalam aktivitas pembelajaran kita, di dalam atmosfer pembelajaran kita yang nanti kita sebut sebagai ya, dikatakan oleh Ibu Hamdana, oleh Ibu Irmi, orang baru yang ya, sungguh luar biasa ya semangatnya untuk mengembangkan diri dan sekolah-sekolah kita. Nah, jadi itu sedikit saya mencoba memberikan highlights dari apa yang sudah dipaparkan. Ya, demikian Pak Agus dan teman-teman. Terima kasih Romo. Semakin jelas begitu ya Pak Titus. Masih ada lagi di Pak Dadek sama Pak Agus Pangga, kalau mau ditambahkan bisa Pak soal pendiriannya. Karena di sekolah kami itu mulai tidak, kalau kelasnya itu mulai dari kelas G dan H. Lupanya itu ada latar belakang Romo, kepala sekolah yang pertama di situ yang seperti itu. Silakan Pak Agus, ada tambahan? Agus Pangga. Baik, terima kasih Pak Agus. Sedikit saja, sekolah SMP Katolik Belibis yang awalnya disebut Garuda B, ya, disebut Garuda B. Kenapa? Oleh karena merupakan kelas cabang atau kelas jauh dari SMP Katolik Garuda yang disebut Garuda A. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Garuda B atau di Belibis, kemudian pada tahun 1982 itu kemudian dia diberi kebebasan untuk berdiri sendiri lepas dari Garuda B, dari Garuda A. Ya, itu karena animo masyarakat yang ada di Kecamatan Mariso, baik yang beragama Katolik maupun yang bukan, ya, baik yang beragama Katolik maupun bukan, animonya begitu tinggi sehingga perkembangan di Belibis itu berkembang dengan sangat baik. Karena itu diberi kebebasan untuk berdiri sendiri sebagai sekolah yang mandiri. Itu mulai pada tahun 1982. Yang banyak tahu sebenarnya ini Pak Steve Kain. Dia banyak tahu tentang perkembangan di SMP Katolik Belibis itu. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Pangga dari Garuda. Pak Dade, ada tambahan Pak Dade? Biar memperkaya tulisan kami, naskah kami nanti. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi sejarah dari SMP Katolik Belibis itu memang Garuda A di Garuda B itu
Garuda itu kalau saya baca sejarahnya itu tahun 1953 itu didirikan oleh prater-prater dari Cina Taipei, disebut Namyang. Itu tahun 1953 didirikan itu SMP Katolik Garuda. Kemudian mengalami perubahan 2 kali kalau tidak salah. Itu ada PPS 1, kemudian tahun 65 itu diserahkan ke keuskupan itu dari Namyang, karena adanya pergolakan G30 SPKI itu diserahkan ke keuskupan itu SMP Katolik Garuda, sehingga diambil alih oleh keuskupan, dikelola oleh keuskupan sampai sekarang. Kemudian itu sudah benar disampaikan Pak Agus bahwa tahun 1982 itu disebut Garuda B, karena itu kemauan dari masyarakat khususnya umat Katolik di Paroki Mariso supaya ada SMP Katolik di Mariso, sehingga disebut Garuda B. Sampai saya di Garuda dulu itu sering dicari di mana sekolah Garuda B, padahal ada di SMP Katolik Belibis. Kemudian Katolik Belibis itu memang kalau saya lihat dulu itu mengalami perkembangan yang cukup pesat dulu. Hampir semua sekolah Katolik, tapi seiring dengan waktu banyaknya sekolah yang dibuka, sekolah-sekolah swasta yang lain, sehingga umat atau masyarakat itu terbagi-bagi, sehingga seiring dengan perjalanan waktu sekolah-sekolah kita, khususnya kami di Makassar ini mengalami penurunan. Nah, inilah tantangan bagi kita semua ke depan, tantangan kepada kita semua untuk bagaimana untuk membangkitkan kembali sekolah-sekolah kita yang pernah berjaya dulu. Belibis, Garuda, Cendrawasih, itu semua sekolah itu pernah berjaya dulu. Tahun 90-an itu saya masih dapat itu, masih berjaya. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, banyaknya sekolah yang dibuka oleh pemerintah, sekolah swasta, sehingga mengalami penurunan. Nah, inilah tantangan kita ke depan, bagaimana caranya untuk kita membangkitkan kembali. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan lagi sedikit. Tadi Pak Agus singgung GH. Ya, benar. Kenapa kelas 7G, kelas 7H? Rupanya itu dimulai dari orang yang berjasa dalam pendirian SMP Katolik Belibis, Gerald Henen. Jadi G, ya Pastor Gerald Henen, GH. Itu sampai diabadikan itu nama itu di kelas 7G, 7H dan seterusnya. Itu. Terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Agus, Gerard Henen itu adalah pastor CICM yang menjadi pastor paroki, salah satu pastor paroki yang paling lama di Paroki Mariso. Ya. Nah, itu beliau yang membaptis saya itu. Jadi cocok betul yang dikatakan oleh Pak Agus. Nah, itulah saya katakan ini tidak pernah lepas dari itu. Semangat berkembangnya gereja dan para misionaris seperti apa. Betul juga tadi dikatakan oleh Pak Dade tentang mulainya sekolah Garuda ya. Itu dari ada frater-frater dari Taiwan itu. Itu lokasinya masih ada sebagian di sana itu. Itu sedikit catatan. Nah, ini faktor sejarah memang menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, harus diberikan highlights ya. Bahwa sekolah-sekolah kita itu dalam tanda petik menjadi sekolah yang mengemban semangat misioner yang sangat mendasar. Ya, seperti itu. Jadi semangat misioner itu sangat mendasar. Nah, tujuan utamanya kita mendirikan sekolah bukanlah sekedar menjadi sekolah dengan nomor 1 dan sebagainya. Tetapi inilah kontribusi kita. Kalau Anda membaca nilai inti itu, ya,
membangun manusia seutuhnya. Dan saya kira inilah yang menjadi penekanan ya. Ketika dalam FGD 1 kita berbicara tentang apa yang sangat diharapkan, kan sangat ditekankan soal sikapnya. Nah, seperti itu sedikit tambahan dari karakternya ya. Demikian. Terima kasih Romo, semakin jelas. Oke, bisa saya tambahkan sedikit Pak Agus? Oke, silakan Pak Titus, biar terima semakin kasih. Kenapa saya tanyakan, maaf Pastor, karena menurut Pak Heri kita lemah di data di Dapodik itu terkait dengan akte pendirian sekolah, makanya saya bertanya ke kawan-kawan di Belibis, di Garuda, karena yang saya dapatkan waktu Pak Heri, kami dengan Garuda yang lemah di Dapodiknya. Nah, karena itu terkait juga dengan penting juga tahun berapa di akte pendirian. Nah, misalnya di Toraja, Pastor itu kita seragam. Waktu Pak Pastor masih ingat waktu bertugas di sini bahwa pakai akte pendirian yayasan. Nah, ini mungkin yang ditemukan oleh Pak Heri. Kemudian dari Pak Hendi, karena menurut catatan saya kekuatan yang disejarahkan. Jadi menurut pemahaman saya dari mimpi pendiri seperti kami di Rembon ini tahun 58 didirikan oleh Antonius Denisian, makanya paroki kami bernama Paroki Santo Antonius Padua Rembon. Saya kira ini penting juga sejarah untuk menjadi ide atau mimpi kita bagaimana sekolah kita, bagaimana mimpi-mimpi pendiri itu kita tuangkan dengan nilai-nilai itu sekarang. Itu pemahaman saya, Pastor. Maaf dengan Pak, maaf kalau salah saya punya pemahaman. Tapi dari Pak Hendi itu yang saya tangkap kekuatan yang disejarahkan. Jadi penting buat sekolah-sekolah kita memang pendiriannya itu harus connect dengan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Heri. Demikian, Pastor. Terima kasih. Agus. Saya kembali. Ya, Pak Titus, Pak Agus, ya menyangkut akte itu memang kita tidak pernah mendirikan sekolah langsung. Jadi makanya seragam di seluruh Yayasan Paulus akte pendirian sekolah itu nomor 7 tahun sekian. Itu. Nah, itu jadi seragam semua. Lalu menyangkut sejarah, memang sejarah tidak boleh kita lupakan. Sejauh saya ingat masih ada dokumen di yayasan itu mengenai awal mulanya berdirinya sekolah-sekolah Yayasan Paulus. Saya coba cek. Ya, jadi daftar bagaimana berdirinya sekolah-sekolah kita itu kita punya di yayasan, dibuat dengan sangat rapi oleh Ibu Edwin. Nanti saya coba cek ke Ibu Edwin kembali ya. Jadi ini akan semakin melengkapi ya sejarahnya. Ya, misalnya kan ceritanya tentang Rembon itu kan ada cerita juga di balik pendirian toh. Itu sekolah itu misalnya Rembon itu pernah ada, kemudian tidak ada, lalu ada lagi. Ya. Di Toraja ada 2 sekolah kita itu. Kami lengkap ini tahun 72 tutup, lalu buka lagi tahun 84. Lengkap dengan seperti juga di Minanga. Lengkap dengan kepala-kepala sekolahnya dari tahun 58 sampai 2014. Sampai siswa-siswanya sampai kami sejarahkan betul karena seperti yang saya pernah sampaikan, Pastor, tahun 2018 kami sudah bergerak membuat sejarah pendirian sekolah. Demikian. Ya, kalau ada data-data seperti itu boleh dibagi, ya itu menjadi dokumen kita. Nah, seperti itu ya. Demikian, Pak Agus. Baik. Oke, terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang lain? Jadi kenapa saya sampaikan dari Belibis ini menyampaikan sharingnya ini supaya salah satu tujuan saya adalah yang saya baca, saya tanya ke teman-teman itu informasi yang diberikan termasuk GH tadi itu ketika saya tanya kenapa GH Romo pendirinya tapi dia lupa namanya. Nah, muncul tadi dari Agus Pangga namanya ternyata Pastor Gerald ternyata Gerald Henen. Nah, sehingga kelas di situ seperti itu. Terima kasih informasinya semakin memperkaya nanti utamanya latar belakang di naskah akademik kami di Belibis. Oke. Kita cukupkan untuk
SMP Katolik Belibis. Saya pindah ke sharing yang berikutnya adalah SMP Katolik Makale. Silakan. Kayaknya feedback Pak mungkin ada di temannya di sekitarnya yang dia juga join, tolong mic-nya di off yang ada di sekitarnya. Masih mute, Pak. Saya nggak tahu ini karena saya belum kenal yang mana Pak Paulus ini yang pakai masker Pak Paulus ya. Itu Pak John, Mr. John. Nah, Mr. John. Nah, yang berdiri Pak Paulus. Wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah selatan. Masih mute Pak John. Sudah, tapi suaranya nggak jelas Pak John. Masih ada gemanya. Itu kan ada beberapa teman di situ, mungkin baik di off kan, beberapa teman yang ikut di situ suaranya di off kan. Apa sudah kedengaran suara saya? Sudah tapi kecil Bapak. Kecil. Iya. Ya begini, yang lain agak menjauh, biarkan Pak John bicara, dia lepaskan saja maskernya dulu. Nah, yang lain agak jauh. Nah, untuk pemaparan materi dari kami akan disampaikan oleh Pak Paulus. Kepada Bapak Paulus, silakan. Oke, terima kasih Pastor. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Halo, jelas Pastor? Jelas Pak Paulus. Jelas Pak Paulus. Ya. Untuk memaparkan tentang hasil diskusi kami kemarin. Ini perlu juga kami sampaikan bahwa pada saat ini Ibu Kepala Sekolah kami di tempat ini tidak ada tempat berhubung karena pada saat ini ada dia sementara mengikuti diklat sampai hari Kamis. Jadi kami diberikan untuk mau menyusun tentang rancangan kami. Jadi kami mencoba mau menyampaikan tentang pemaparan kami di sini. Jadi yang pertama itu bertolak dari segi kehidupan nyata sekolah kami. Nah, di sekolah kami di SMP Katolik Makale itu adalah salah satu sekolah swasta dari 3 sekolah swasta yang berdekatan di Makale ini. Nah, itu merupakan sekolah favorit 10 tahun yang lalu. Ya, sama seperti ya dari Makassar tadi. Ya, di mana sekolah kami ini berada pada jantung ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Ya, di pusat kota. Ya, ada 2 sekolah swasta, ada 3 sekolah swasta di Makale ini yang berada di kota, yaitu ada SMP Kristen, ada SMP Pelita Bangsa. Nah, sehingga sekolah ini memiliki nilai jual dalam merekrut peserta didik. Namun demikian, perlu juga disadari bahwa kehadiran sekolah-sekolah baru di swasta maupun negeri menjadi tantangan bagi kami di SMP Katolik Makale. Ya, kami kecil sekali. Kami bermaksud adalah SMP Katolik Pelita Bangsa, SMP Negeri. Nah, lanjut saja di bawah.
Nah, kalau kami lihat situasi SMP Katolik Makala ini 10 tahun yang lalu, coba yang anu tabelnya. Oke, ya. Ini yang jelas. Oke. Ini adalah data kami di SMP Katolik Makala 10 tahun yang lalu. Nah, mulai tahun 2011, 2012, 2013. Nah, jumlah siswa di tahun 2011, 2012 itu sekitar 545. Kemudian di 2012, 2013 itu 554. Kemudian di 2013, 2014, 474. Di 2014, 2015, 386. Kemudian 2015, 2016 itu sekitar 356. 2017, 2018 itu 315. 2018, 2019 itu 332. Dan 2019, 2020, 295. Dan 2020, 2021 itu 280. Nah, jika kita lihat ini grafik ini, kita hubungkan itu garis dari atas. Ya, garis dari atas ini. Jadi kemiringan ini grafik kami di SMP Katolik ini berkisar sekitar 40-45 derajat. Nah, ini adalah tantangan bagi kami. Nah, jika kami perkirakan 10 tahun yang akan datang, ya 10 tahun yang akan datang kalau dilihat grafiknya, sekolah kami ini sudah tidak ada lagi. Ya, itu adalah tantangan bagi kami. Nah, kemudian kami berusaha untuk mencari faktor penyebabnya. Ya, selama ini kami berpikir bagaimana caranya untuk mencari penyebab apa sebenarnya, penyebab utamanya. Yang pertama itu kami lihat dari segi kehadiran beberapa sekolah-sekolah, misalnya sekolah-sekolah si atap, ya, datangnya sekolah Pelita Bangsa, SMP Katolik Pelita Bangsa. Nah, kalau kami lihat dari situ, dari segi jumlah siswa, di SMP Kristen itu, SMP Negeri itu, SMP Pelita itu, jumlah siswanya per tahun itu dia meningkat. Nah, sehingga kami bertanya, kenapa? Seandainya juga sekolah itu dia menurun, ya barangkali kami juga tidak sekecil hati. Ya, kenapa sekolah kami ini menurun? Tapi ya, dia naik. Kemudian dari segi, dilihat dari segi pembiayaan. Misalnya uang sekolah, uang apalagi itu, ya sekolah kami dengan sekolah SMP Kristen itu agak seimbang itu SPP. Kemudian Pelita Bangsa itu SPP-nya dia naik. Nah, kenapa dia? Ya, di SMP Pelita itu banyak siswa di sana. Nah, itulah tantangan bagi kami. Jadi sebagai tugas kami, PR kami sebagai guru, kepala sekolah, yayasan perwakilan dan yayasan pusat, ya bagaimana caranya untuk mencari jalan keluarnya supaya bisa keluar dari permasalahan tersebut. Itu yang kami kemarin kami bicara beberapa rekan-rekan guru, bahkan kami semua tinggal sampai jam 3 kemarin kami berpikir. Nah, itulah hasil pertemuan kami, kira-kira inilah faktor barangkali kenapa begitu. Itu masalah keadaan sekolah kami. Kemudian dari segi siswanya juga seperti yang dari SMP apa lagi tadi yang dikatakan itu, ya Belibis tadi, ya hampir sama juga. Rata-rata sekolah siswa kami itu petani, ya. Ada juga yang PNS tapi hanya 1-2 saja, wira swasta. Ya, hampir sama. Kemudian dari segi jarak dari rumah ke sekolah itu ya tidak terlalu jauh juga. Paling-paling ada yang 2 km tapi ditempuh dengan kendaraan. Ya, rata-rata 1 km itu yang jarak jalan kaki. Itu permasalahan yang pertama yang kami artinya temukan di SMP Katolik ini. Kemudian dari segi nilai-nilai juga, ya, saya kira sudah dipaparkan di sana itu nilai-nilai kongregasi. Ya, saya kira itu adalah kami mau selipkan di dalam situ nanti. Ya, kemudian dari segi masyarakat,
Ya, dari segi masyarakatnya itu kebudayaan itu menurut ya sudah ada juga dari bersifat religius keagamaan. Dalam menjalankan proses pembelajaran kami selalu mengawali dengan doa. Itu dari dulu kami sudah laksanakan itu. Tinggal kami mau ya melanjutkan, ya ada beberapa situ, misalnya misa sekolah, kegiatan kegerejaan, misalnya kalau ada di gereja itu ada kegiatan-kegiatan kami ikut tentang misalnya vokal group, mazmur, ya. Kemudian dari sistem organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik terlibat dalam kegiatan misalnya kedukaan, kegiatan sukacita, itu ya dari dulu juga kami sudah laksanakan. Ya. Kemudian dari segi tenaga pendidik terlibat dalam organisasi gerejawi, misalnya di antara kami ini ada berapa yang prodiakon, ada yang majelis, ya dan lain-lain. Kemudian dari peserta didiknya juga kegiatan kemasyarakatan itu misalnya bakti sosial atau kerja bakti, penghijauan. Ini kami laksanakan ini. Ya, bukan kami hanya paparkan, kami betul-betul kami laksanakan misalnya penghijauan, karena kebetulan ada Pak John di sini yang di bidang pramuka, yang kalau ada kegiatan-kegiatan ya siswa itu dilibatkan untuk pergi bersama-sama menanam tentang misalnya pohon-pohon. Kemudian kelihatan sangat jelas Pak Paulus kalau kita jelas. Bukan, kelihatan sangat jelas penghijauannya yang SMP Katolik Makale sangat asri. Halo Pak Pasar. Ya Pak. Lanjut. Silakan lanjut Pak. Kemudian dari sistem pengetahuannya juga ya sudah jelas di papan, misalnya kami di sini karena laboratorium kami ini sudah boleh katakan 80% itu sudah lengkap. Ya, jadi penggunaan laboratorium itu sudah cukup. Lingkungan juga ya sekira cukup juga masalah lingkungan belajar. Dari segi bahasa, ya bahasa yang kami gunakan itu ya di dalam pembelajaran itu kami menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Toraja itu dalam misalnya kalau ada mata pelajaran bahasa Toraja kami ya, diajar untuk menggunakan bahasa Toraja. Ya, pernah juga kami laksanakan dulu itu hari Jumat itu kami menggunakan satu hari itu menggunakan bahasa Toraja. Pernah juga satu hari itu menggunakan bahasa Inggris, tapi itu tidak terlalu tidak berkelanjutan. Ya, tapi kami coba ke depan ini bagaimana lagi untuk bisa melanjutkan tentang namanya itu. Ya, berikut dari segi kesenian. Ya, kalau kami di SMP Katolik Makale ini, ya dulu juga kami dikenal kalau di bidang seni tari. Ya, jujur kami sampaikan bahwa kami dikenal dari segi seni suara, kami sering mendapat juara 1. Ya, tapi sekarang itu ya tidak tahu juga karena ini barangkali faktor jumlah siswa yang semakin menurun sehingga barangkali itu ya yang di bidang seni itu berkurang masuk di sekolah kami. Kemudian dari sistem pencaharian hidup ya seperti tadi saya sampaikan bahwa rata-rata orang tua siswa peserta didik di sini ya boleh kata 75% itu atau ya sekitar itu ya tani. Misalnya itu ada wira swasta, ada PNS, ada TNI atau Polri. Kemudian di bidang teknologi juga kami sudah berusaha juga di SMP Katolik Makale untuk menggunakan tentang IT, misalnya laptop, LCD, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bersumber dari kebutuhan anak, ekstrakurikulernya itu disesuaikan dengan bakat, minat peserta didik dengan cara mendata potensi siswa. Terus berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya.
Ya, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya kurikulum yang kami desain itu kami revisi disesuaikan dengan potensi sekolah dan peserta didik. Ya, saya kira ya untuk sementara karena kemarin kami sampai jam 3 belum juga, jadi hanya kemampuan kita baru sampai di situ. Ya, nanti kami berusaha untuk melengkapinya. Jadi kurang lebihnya kami serahkan kepada Bapak untuk menjelaskan atau memberikan tambahan. Ya, sekira cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Kayaknya makalah ini sudah siap draftnya, tinggal mau dikembangkan. Ini untuk naskah akademiknya. Nanti yang catatan saya untuk pembuatan naskah akademik ini Pak, yang tentang kebutuhan anak, ekstrakurikuler itu tidak cukup hanya angket. Kalau bisa ada nanti surveinya, kemudian tayangkan dalam bentuk dokumen itu, nanti itu yang mendukung bahwa itu yang mendukungnya nanti dalam tulisan naskahnya ini untuk semua yang ada di sini. Data-data juga yang Bapak sampaikan ini nanti kalau bisa itu ada sumbernya dari mana, itu tentang peserta didik, orang tuanya sekian persen yang petani dan sebagainya. Pasti ada sumbernya itu Pak, nanti dicantumkan di situ. Jadi kalau saya lihat dari kerangkanya di atas, semua kerangka yang diberikan oleh narasumber kita itu sudah cukup di situ. Yang perlu ditambahkan dalam penulisannya nanti, jangan lupa sumber-sumbernya yang merupakan sumber-sumber data itu yang membuatnya nanti menjadi data yang akademik yang kuat, karena memang cara penulisannya sudah memenuhi standar ilmiah. Ya Pak Paulus. Oke. Adakah dari teman-teman yang mau memberikan masukan untuk teman kita SMP Katolik Makale? Silakan. Halo. Ada yang memberikan? Pas. Saya Pak Agus. Ini saya dari gedung sebelah datang ke sini mau melihat dari SMP Katolik Makale. Ya, bagi saya menarik. Ya, menarik. Coba dilihat kembali itu grafik. Grafik ini ya. Ya. Ada dua hal yang saya mau katakan. Yang pertama tadi itu baik kalau dibangun ya, sudah ada kesadaran bahwa kita ini ada dalam situasi yang tidak mudah, lalu akan turun. 10 tahun tadi dikatakan ini sekolah bisa tutup ini. Lalu tadi sudah dilihat, mungkin bagus digali nanti. Tadi kan yang kelihatan itu faktor eksternal, bahwa ada sekolah di sini, sekolah di sini, sekolah di sini. Nah, mungkin perlu digali faktor internalnya. Dan ada satu hal yang bagi saya, yang kedua ini, yang menarik sekali. Kalau kita perhatikan di tahun 2017, 18 ke 19, itu kan sebenarnya mulai ada kenaikan. Ada kenaikan di situ. Peristiwa kenaikan itu yang harus digali. Apa yang membuat di tahun itu, ada pertambahan jumlah? Saya yakin mereka tahu jawabannya. Kenapa? Karena pada tahun itu kami pernah duduk sama-sama. Waktu itu saya masih muda, saya masih ada di sini. Jadi ada peristiwa di situ dia naik. Dan saya tahu, saya yakin betul, saya percaya betul, ada sesuatu yang mereka buat waktu itu. Ini kan untuk menganalisa. Ya. Kenapa? Karena memang tahun sebelumnya itu terjun bebas. Nah, tahun setelah itu ada peristiwa seperti itu. Jadi
kenaikan yang tidak signifikan, kenaikan yang memang kalau kita lihat itu hanya ya 17, tetapi itu menjadi sebuah catatan penting bahwa setelah sekian lama menurun terus ada peristiwa kenaikan. Nah, mungkin peristiwa inilah yang menjadi titik awal untuk membuat peristiwa. Jadi ini menjadi catatan untuk digali saja nanti. Ya. Lalu yang ketiga, ya saya harus mengapresiasi apa yang dibuat oleh teman-teman di SMA Katolik Makale ini, SMP Katolik Makale, dan juga di SMP lain ya. Teman-teman di tempat lain mungkin sedikit memberikan gambaran. Mbak Dista dan kawan-kawan. Ini sedikit unik untuk di Toraja ini ya. Transportasi itu tidak terlalu mudah. Nah, jadi ketika harus sampai jam 7 malam, seperti kali lalu, ketika FGD kedua itu, ada yang harus menempuh perjalanan begitu jauh. Tidak ada lagi yang namanya angkutan kota dan sebagainya. Tetapi itu tetap bisa dilakukan. Itu tetap bisa dibuat. Artinya ada sesuatu, semangat itu ada, ya. Militansi itu ada. Nah, kali lalu Pak Heri dan Mas Hendy itu mengingatkan kita ya. Tiga faktor penting ya. Yang soal akreditasi dan sebagainya itu ternyata bukan faktor penentu. Karena hanya mempengaruhi 7,sekian%. 7,7 Romo. Ya 7,7 ya. Nah, ya. Faktor yang namanya SKL apa? Standar isi Romo. Dan standar kelulusan. Pelajarannya, SKL-nya, PTK-nya, sarana prasarananya itu jauh lebih menentukan. Dan menarik bagi saya yang disinggung ketika bicara soal PTK dan SKL standar sarana prasarana, motivasi, militansi ketika itu dimiliki sarana dan sarana yang terbatas pun tidak masalah, ya. Nah ini bisa menjadi sebuah pintu masuk sebenarnya nanti ketika berbicara tentang bagaimana kita mau mengembangkan sekolah-sekolah. Kalau kita lihat semangat luar biasa, ya, seperti itu. Nah mungkin nanti yang bisa menjadi salah satu cara adalah SKL-nya itu, standar kompetensi lulusan. Lulusan bagaimana yang kita mau ciptakan, orang-orang bagaimana yang kita mau dapatkan. Ini sedikit refleksi saya terhadap apa yang sudah diceritakan dengan sangat baik oleh teman-teman di SMP Katolik Makale. Demikian. Terima kasih Romo. Kembali ke ruangan saya. Ya, ternyata Romo ada di SMP Katolik Makale ini. Nah, hanya menegaskan apa yang disampaikan Romo Karol, Pak Paulus, bahwa 2018 itu menjadi titik tolak sekarang, Pak. Itulah sebabnya Yayasan Pangudi Luhur itu memberikan arahan dalam membuat naskah ini kita menggunakan yang analisis SWOT tadi. Saya kira yang disampaikan Romo tadi di 2018 ada kekuatan yang ada di sini sehingga murid siswa kita seperti ini, Pak. Nah, itu yang menjadi saya tambahkan hari ini yang disampaikan Romo. Itu pun yang akan menjadi titik awal nanti untuk membuat tulisan ini, dan kalau faktor-faktor lain misalnya aspirasi dari bawah dan resultnya itu akan kelihatan. Karena saya yakin kenapa Yayasan Pangudi Luhur memberikan metode ini bukan SWOT dan sebagainya, bukan SWOT tapi menggunakan SWOT, karena mereka sudah melakukan serangkaian penelitian yang benar-benar dialami oleh Yayasan Pangudi Luhur itu. Makasih Pak ya. Bagus Pak. Silakan lanjut, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di virtual ini untuk membuat naskah akademik. Masih adakah yang dari teman-teman selain Romo? Tadi sudah kayaknya tidak ada. Kalau sudah tidak ada, mohon di stop screen-nya Pak Paulus supaya. Terima kasih. Selamat melanjutkan karyanya naskah akademik.
Oke, yang berikutnya kita akan lanjut ke sharing bersama yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari